saya ingin sekali Presiden Prabowo nanti suatu hari begitu tidak lagi menjadi presiden, beliau dikenang dan dikenal dalam buku sejarah sebagai Presiden Perubahan Iklim. Ekonomi itu tumbuh tapi dengan menjaga alam ya. Indonesia Net Zero Summit tanggal 1 Agustus ini adalah Net Zero Summit yang keempat, dan ini adalah konferensi perubahan iklim yang terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Dan tujuannya kita memang adalah untuk mempertemukan stakeholders, yaitu pemerintah, pemikir, peneliti, aktivis, pelaku di daerah, dan publik secara umum untuk membahas bersama-sama secara terbuka ya, dan dua arah mengenai tantangan perubahan iklim, lingkungan, dan sustainability kita. Dan memang kita melihat dewasa ini ada babak baru ya dalam masalah perubahan iklim. Satu adalah tampilnya pembuat keputusan baru, pemerintah baru di Indonesia ya dalam 18-20 bulan terakhir, yang kita memang mengharapkan mempunyai kebijakan yang lebih progresif untuk masalah perubahan iklim gitu ya. Dan kita sudah lihat ada kebijakan 100 gigawatt yang diumumkan oleh Presiden Prabowo, 100 gigawatt untuk energi bersih ya. Dan kedua, kita lihat babak baru dalam tata kelola secara global ya untuk perubahan iklim. Nah, ini dinamika yang terjadi dalam perundingan COP yang dimana Amerika mundur ya dari perjanjian Paris ya sejak Donald Trump, dan banyak perkembangan lainnya ya, terutama juga tata kelola di bidang politik ya, geopolitik, di mana sekarang karena banyak perang, banyak tekanan konflik, banyak sumber daya yang dialihkan untuk senjata, untuk urusan perang ya, dan atau persiapan menghadapi invasi atau serangan gitu ya. Dan ini jumlahnya triliunan dolar, dan ini mengalihkan dana yang seharusnya dibutuhkan untuk perubahan iklim atau pembangunan bahkan gitu ya. Dan yang terakhir tentu adalah masalah perubahan iklim ini sekarang babak barunya adalah bukan lagi hanya sekedar masalah lingkungan gitu ya. Sekarang udah banyak mengarah pada dimensi lain, terutama dimensi keamanan nasional, dan juga mengenai human security ya, dan social well-being gitu ya. Jadi ini memang isu yang harus ditangani dengan baik, karena kalau tidak akan merambah ke seluruh sektor kehidupan berbangsa kita. Dan itulah tujuan dari INZS, agar kita semua berembuk ya, mengenai masalah perubahan iklim yang semakin hari semakin urgent ini gitu ya. Dan tidak banyak ruang sebetulnya memang bagi para stakeholders ini untuk berembuk secara terbuka. Jadi kita berharapkan mereka bisa memanfaatkan forum Indonesia Net Zero Summit ini. Jadi sekarang sudah banyak riset, bukan hanya riset ya, tapi bukti empiris bahwa kalau suatu negara beralih ke ekonomi yang lebih hijau, termasuk transisi energi hijau, maka negara itu bisa tumbuh lebih cepat gitu, ya kan? Jadi kalau kita melihat investasi di jumlah pekerja di sektor energi itu ya sekitar 76 juta orang secara global ya yang bekerja sektor energi. Nah, dari 76 juta orang ini sekarang lebih banyak yang bekerja di sektor energi bersih dibanding di sektor energi yang kotor ya, fossil fuel, minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi investasi, itu ada sekitar 3,6 triliun setiap tahun investasi di bidang energi. Itu sebagian besar, sekitar 2 triliun itu adalah investasi di energi terbarukan. Right? Jadi lebih besar, jauh lebih besar secara global ya, investasi di energi terbarukan.
daripada di energi fossil fuel dan batu bara. Dan ini adalah pertanda masa depan nih. Ini adalah tren ke depan akan terus menguat. Dan kalau kita lihat juga negara-negara yang mencari modal itu modal yang paling besar dan paling mudah dicari adalah yang berkaitan dengan ESG, ya, Environment Social Governance gitu. Intinya uang ini triliunan berkeliaran di seluruh dunia dan mereka mau masuk hinggap di suatu ekonomi hanya kalau memenuhi aspek governance, ya, jadi tidak ada korupsi, kemudian sosial, memberikan manfaat bagi rakyat setempat, dan hijau, rendah emisi gitu. Jadi semuanya itu dihitung. Kalau kita buruk di 3 kriteria itu, maka investor akan lari ke tempat lain. Kan mereka nggak bisa dipaksa kan untuk masuk ke ekonomi kita gitu. Jadi kalau kita mau mencapai ekonomi 8% seperti yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo misalnya, kita harus bisa melihat pertumbuhan secara lebih progresif gitu. Lebih mengandalkan tren-tren baru dalam ekonomi dunia. Kalau kita lihat misalnya, kita lihat waktu tsunami dulu ya, bencana tsunami 2004 ya, walaupun itu lebih karena gempa bumi ya, tapi intinya 200.000 orang meninggal dalam waktu 2 jam, ya kan, 500.000 orang langsung kehilangan rumah dan jadi pengungsi, dan ekonomi Aceh lumpuh gitu ya. Itu bukan karena invasi asing, bukan karena serangan konvensional gitu ya, tapi karena bencana alam, serangan dari alam gitu ya. Nah, kita lihat juga barusan di Sumatera ada banjir bandang, dan ini orang bilang langsung terkait dengan perubahan iklim, ya kan? Ada banjir bandang ini, dan ini langsung merugikan puluhan ribu bahkan ratusan ribu rakyat kita yang ada di Sumatera dan merusak ekonomi mereka dan kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Sekarang pun masih masa rehabilitasi gitu. Jadi intinya masalah perubahan iklim akan terus menciptakan dampak negatif, dampak pengrusakan bagi masyarakat dan infrastruktur kita, bagi rakyat kita. Dan ini makanya kalau kita definisikan keamanan sebagai hal-hal yang bisa mengancam kehidupan dan materi kita, maka ini jelas adalah ancaman yang paling tinggi gitu ya. Jadi kita harus semakin terbiasa dengan paradigma ini ya, perubahan iklim ini juga merupakan ancaman keamanan. Dan kalau kita lihat banyak negara ya, termasuk Amerika ya, Pentagon itu sudah memasukkan perubahan iklim sebagai bagian dari strategi militer mereka. Gitu. Sudah dihitung ya ininya dimensinya gitu ya. Dan banyak negara lain juga sudah menghitung perubahan iklim sebagai bagian dari dimensi geopolitik. Salah satu contoh ya misalnya di Arktik ya, itu karena perubahan iklim esnya akan akan meleleh ya. Nah, karena gunung es meleleh berarti itu bisa jadi jalur pelayaran yang lebih pendek, ya kan? Dan begitu itu jadi jalur pelayaran yang lebih pendek, itu menjadi sekarang lahan kompetisi geopolitik. Karena yang menguasai jalur itu akan mempunyai pengaruh yang besar dalam persaingan geostrategis gitu. Right? Jadi ini salah satu contoh ya, perubahan iklim, es meleleh, terbuka jalur baru di Arktik, dan persaingan geopolitik semakin tinggi gitu. Ya. Saya mulai berkecimpung untuk masalah iklim ketika saya menjadi juru bicara presiden, staf khusus Presiden SBY yang menangani luar negeri. Dan waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah COP 13, Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali ya.
Tadinya mau di Thailand, tapi karena kerusuhan di Thailand dipindah ke Indonesia. Dan sebetulnya saya tidak tahu banyak. Tapi baru setelah itu saya mulai belajar apa itu perubahan iklim, apa isu-isunya, dan kenapa penting. Dan baru saya sadar ini ternyata adalah isu yang maha penting nih. Karena kan tadi yang saya sampaikan, baik politik, ekonomi, sosial, semuanya tuh, infrastruktur, keamanan, semuanya itu nanti dipengaruhi oleh isu yang paling tinggi ini, ya, isu perubahan iklim gitu. Makanya saya melihat ini bukan hanya isu nasional, tapi ini adalah isu global, dan bahkan disebut oleh Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai existential issue, isu mengenai survival dari umat manusia gitu. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa ngumpet dari isu ini. Kita harus berada di garis terbesar dari isu dalam penanganan isu ini, karena kita bukan bangsa yang kecil ya, maksudnya dengan jumlah penduduk 500.000 atau 1 juta gitu ya. Kita bangsa berpenduduk keempat terbesar di dunia, dengan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan salah satu wilayah hutan hujan tropis yang terbesar di dunia. Jadi kita punya aset dan kewajiban untuk memainkan peran sepadan dengan aset-aset yang kita miliki. Ya, memang kita agak tertinggal ya dalam indeks transisi energi, karena memang kita cenderung belum seprogresif Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam ya. Kan Vietnam negara komunis tapi sangat progresif ya dalam hal-hal seperti ini. Dan kita memang kelihatan pertama PLN banyak ekses ya, paling nggak beberapa tahun terakhir. Sekarang eksesnya sudah berkurang ya. Jadi kelebihan listrik yang mereka tentu nggak mau rugi. Mereka mau kelebihan ini bisa dimonetisasi gitu ya. Jadi lama mereka resisten terhadap perubahan yang progresif gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita melihat adanya pukulan atau tekanan atau dorongan dari atas ya, dari Presiden yang untuk 100 gigawatt energi bersih yang insya Allah dapat dicapai dalam waktu beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Dan saya yakin bisa tercapai gitu ya. Dan target energi terbarukan selama ini mandek di 11%. Dulu kan targetnya 23% tahun 2025. Sekarang udah 2026 tapi targetnya masih 11-12%. Dan itu karena investasi yang tidak serius, regulasi yang tidak mendukung, dan ekonomi listrik kita, energi kita terus bergantung pada batu bara tuh, sekitar 60% gitu ya. Dan juga infrastruktur yang tidak terlalu memadai gitu ya, kan kita kan negara luas, banyak pulau dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar kita membutuhkan suatu political will yang kuat, dan yang lebih penting adalah regulasi yang memadai gitu. Karena kalau kita lihat di Vietnam ya, Singapura, Malaysia, Thailand itu produsen sama konsumen bisa langsung transaksi itu. Sementara di kita semuanya harus lewat PLN gitu ya. Mungkin ada alasan sendiri tentu ya, tapi karena itu ada distorsi pasar gitu, right? Dan tidak efisien gitu ya. Makanya di negara-negara ini menjadi jauh lebih efisien. Nah, ini hanya bisa dirubah kalau ada kemauan politik dari atas. Ya. Dan mudah-mudahan ini yang akan kita lihat dalam 3-4 tahun ke depan. Ya, itu memang ada suatu paradigma, kalau mau pertumbuhan kita harus mengorbankan alam gitu, ya kan. Dan kalau kita mau alam, berarti kita mengorbankan pertumbuhan. Dan ini paradigma yang keliru. Dan harus kita perbaiki gitu. Karena sekarang ini banyak sekali contoh di mana ekonomi itu tumbuh tapi dengan menjaga alam ya kan. Ekonomi Denmark misalnya 2 kali lipat tumbuh
100% tumbuh, tapi konsumsi energinya tetap sama, flat gitu. Mereka bisa membuktikan, dan mereka adalah negara maju gitu kan ya. Kita lihat Brazil juga udah mencapai 90% energinya dari listrik ya kan. Pakistan meningkat energi bersih dari hanya 2% 5 tahun lalu, sekarang 32%. Jadi lonjakan yang luar biasa sekali gitu ya. Jadi Nepal juga sekarang lebih banyak, Sri Lanka lebih banyak menggunakan solar sekarang, karena kalau solar lebih murah dibanding diesel yang harus ditransport antar pulau gitu, right? Jadi sepanjang ada kemauan kita pasti bisa gitu ya. Saya ingat ada satu cerita, ini saya datang sendiri ke tempat ini, namanya Banstring di Jawa Timur ya kan. Ada semacam tempat di pantai, kampung di pantai gitu ya. Dan tadinya mereka kehilangan ekonomi karena sebagian besar adalah nelayan. Ekonominya tuh dari nelayan memancing ikan tapi dengan bom, ya kan. Dan karena mereka lakukan terus menerus secara intens, akhirnya karangnya mati, ikannya pergi. Dan akibatnya apa? Mereka nggak punya mata pencarian lagi gitu. Ya, karena ekonominya sangat tergantung pada perikanan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya ada orang dari Banstring ini yang dia belajar keluar dan kembali lagi, dan dia bilang salah satu solusinya adalah membangun kembali karang yang hancur dan menghentikan pemboman terhadap karang sebagai cara untuk mencari ikan gitu. Akhirnya itu yang terjadi gitu ya. Dan sewaktu saya datang ke sana, waktu itu berlibur gitu ya, mereka telah membangun ekoturism yang luar biasa. Jadi karang-karangnya hidup lagi, kemudian ikan datang, terus banyak turis yang datang, nggak boleh orang buang sampah, nggak boleh ada pemboman, dan orang yang dulu ngebom karang sekarang jadi eco warrior. Mereka tulis gitu, kami adalah eco warrior gitu. Dan akhirnya ekonominya tumbuh luar biasa. Right. Jadi dia mengembalikan ekoturism, marine tourism ya, dan ada bantuan juga dari pusat dan juga dari pemerintah asing, saya lupa dari mana gitu ya. Sehingga sekarang ekonominya sangat berubah dan rakyatnya semakin makmur, pendapatan semakin tinggi, pemasukan dari pariwisata umumnya lokal ya juga tinggi. Waktu saya datang ke sana, saya nggak dapat tempat untuk mandi pun nggak bisa karena waktu itu ratusan orang yang ada di pantai gitu. Jadi itu contoh nature based solution paling nggak untuk pariwisata gitu. Sementara contoh lain jauh lebih banyak juga untuk sektor-sektor lain gitu. Kita tuh kan banyak program ya. Ada program yang benar-benar realisasinya, delivery-nya kuat sekali. Ya, yaitu misalnya MBG. Ya kan? Ada program yang mulai tidak menjadi prioritas, taruhlah IKN. Kan kita nggak banyak lihat kegiatan mengenai IKN gitu ya. Nah, dan ada program yang memang just hilang aja gitu ya, karena anggarannya nggak ada, perhatian pemerintah juga minim. Nah, kita ingin agar energi bersih jadi mendapatkan prioritas utama. Alhamdulillah kalau sama dengan MBG, tapi paling nggak mendekati MBG gitu ya. Jadi itu satu, dan kedua kita bisa bermain dalam climate diplomacy, jadi diplomasi perubahan iklim yang sekarang di ujung tanduk nih karena Amerika keluar, kemudian banyak negara-negara yang lebih perhatian pada perang ketimbang perubahan iklim. Jadi kita harus menjaga agar momentum di kalangan terutama negara-negara berkembang ya terhadap perubahan iklim itu kuat gitu ya. Dan kita harus
mengajukan NDC yang ambisius kepada UNFCCC. NDC itu apa? Itu setiap negara harus menyerahkan setiap tahunnya itu ambisi penurunan target gitu ya. Dan bukan hanya lebih ambisius, tapi kita harus bisa menjamin dilaksanakan gitu. Karena banyak sekali NDC yang sudah disubmit, tapi hanya di atas kertas dan tidak dilakukan. Ini oleh negara-negara lain ya. Banyak sekali contohnya gitu. Hanya di Eropa yang net zero target itu menjadi undang-undang. Berarti kalau tidak dilakukan melanggar undang-undang gitu ya. Jadi itu yang menjadi harapan saya, dan tentu saya berharap perubahan iklim ini menjadi presidential agenda. Saya ingin sekali Presiden Prabowo nanti suatu hari begitu tidak lagi menjadi presiden, beliau dikenang dan dikenal dalam buku sejarah sebagai presiden perubahan iklim, climate president, kan itu kan hebat sekali gitu ya. Demikian harapan saya.